Oh, berarti kesini tadi diantar teman mulai. Iya, betul. Oh, tadi berarti diantar teman habis dari mana? Kalau boleh tahu. Dari saya dari kos, terus Hmm, tadi saya ada acara di fakultas sebelah. oke. Ada acara apa? Apa ini? Ada acara itu pemilihan grand final, grand ambassador Hmm, lah oke. dari Kodim gitu. Terus tadi diantar juga ke sini Hmm, gitu. Terus baru pulang deh. oke. Berarti Mas Okbar ini tadi ada kesibukan sendiri juga ya? Iya, Hmm, cukup lah juga. Tapi senang sih. oh. Mas Okbar kemarin yang hubungi saya ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Okbar udah pernah sesi konseling atau baru kali ini? Dulu pernah, tapi itu bantu temen Oh, yang juga kuliah di itu konseling. oh. Jadi ya konseling. Mas Okbar jadi konselingnya gitu? Iya, tapi kalau konseling yang benar-benar itu masih belum Masih pernah. belum. Iya. Oke. Terus Oke Mas Akbar, sebelumnya saya mau mengatakan di sesi konseling ini kita ada beberapa asas yang memang cuplikan asas lah yang harus kita terapkan juga, iya. yaitu asas kerahasiaan yang mana ya Mas Akbar bisa bicara apapun yang mungkin ada di benak Mas Akbar. Jadi semua pembicaraan itu akan disimpan rapi dan gak akan ada bocoran, sama juga kayak di ruangan ini. Jadi kedap suara, jadi apa yang diciptakan Mas Akbar juga tidak akan terdengar dari luar Oke, gitu. baik baik baik. Terus juga ada keterbukaan, jadi Mas Akbar terbuka untuk bercerita dengan saya juga terbuka untuk menanggapi cerita Mas Akbar ataupun menampung cerita-cerita dari Mas Akbar. Iya, siap. Oke, oke Mas Akbar, kita mulai untuk sesi konseling ini. Mungkin Mas Akbar boleh cerita terlebih dahulu apa yang dirasakan Mas Akbar. Oke. Jadi yang saya rasakan ini selama kuliah 2 semester itu saya tidak punya tujuan dan harapan saya pupus begitu saja dan kayak aku untuk apa melakukan semua ini, dan saya rasa saya tidak perlu bersemangat deh, pokoknya udah saya kuliah dan udah beres itu saya Oke, nggak punya Mas semangat. Akbar. Apa yang membuat Mas Akbar mengatakan Mas Akbar sendiri tidak ada rasa semangat di Ya dalam diri? karena saya tahu ini untuk apa saya semangat itu, buat apa Hmm. depannya, buat apa tujuan saya, ya nggak ada semangat tuh. Berarti Mas Akbar untuk masuk di, kalau boleh tahu program studi apa nih Mas Akbar masuk? Saya di ini sastra Inggris ya. Oke, di bahasa Inggris. Berarti Mas Akbar sendiri nggak ada tujuan tersendiri untuk di lulus dari sastra Inggris ya Mas? Nggak ada. Apa yang membuat Mas Akbar kenapa bertahan untuk di dalam studi, program studi ini? Sebutan apa ya, ada itu mbak, saya tidak semangat, buat apa sih bertahan, saya putus sekolah aja nanti dimarahin ibu saya. Sebenarnya itu sih, mungkin takut dimarahin ibu saya, dimarahin orang tua kayak gini itu ya. Hmm. Jadi masa lalu yang bagaimana Mas Akbar kok bisa memilih untuk program studi sastra Inggris? Hmm, pencet tuh mbak. Oh, bisa diceritakan kejadian kepencetnya gimana? Pencetnya berarti saya pas waktu pengen ngambil, saya kan dulu pengen teknik ya mbak, Iya. teknik informatika, dan itu pilihan pertama, dan saya dulu pengen di teknik informatika di ITB, dan saya malah kepencet di sini. Dan itu saya rasa dulu itu udah kan teknik informatika ITB, kedua informatika UGM, saya rasa udah saya klik itu, dan klik, nah, ternyata masih keklik pilihan sebelumnya yang di Inggris itu. Hmm, gitu. Dari itu ke oke, setelah tahu loh kok aku pilih ini, jadi tadi belum kepencet dong gitu. Saya kesini cuman tapi kata orang ya sudah apa, jalanin aja ya, gimana nggak semangat buat apa gitu. Kalaupun kejadian yang lalu tidak terjadi, misalnya tetap
Mas Akbar diterima di ITB Teknik, apakah rasa semangat yang Mas rasakan ini meningkat ataupun ya semangat, itu tujuan saya. Tujuan apa yang Mas Akbar ambil di teknik ini? Saya ingin programmer. Oke. Berarti Mas Akbar mau lulusan jadi programmer. Programmer yang bagaimana ini kalau boleh tahu? Programmer backend. Programmer ya ngurus website, membuat aplikasi dan banyak. Berarti Mas Akbar sudah merancang dan menata ya. Kalau lulus ITB ini nanti Mas Akbar bakalan lulus di menjadi pekerja programmer gitu. Oke. Sebenarnya Mas Akbar pun jadi programmer masih bisa kok Mas, meskipun Mas Akbar di program studi sastra Inggris. Ini kok bisa dong, masalah lulusan sastra Inggris terus jadi programmer gimana? Kan masih ada ini keahlian atau tidak. Jadi kan kalau boleh tahu nih Mas Akbar sebelum memilih ITB ini apakah sudah mempelajari keahlian atau tidak, jadi membuat program-program ataupun memang masih hayalan Mas Akbar? Pernah dulu. Berarti Mas Akbar pernah mempelajari program-program kayak gitu ya Mas? Iya. Berarti kan dari situ Mas Akbar sudah menyadari bahwasanya Mas Akbar bisa atau tidak, belajar atau tidak tanpa harus. Bisa gitu Pak. Kalau menurut Mas Akbar apakah itu bisa? Selama Mas Akbar pun itu belum masuk di ITB itu. Bisa ya, mungkin bisa ya. Nggak tahu ya, bisa mungkin. Kalau menurut Mas Akbar gimana? Apakah itu bisa atau gimana? Bisa deh Pak. Dari ibu hati Mas Akbar aja. Kalau dari Mas Akbar apakah bisa atau mungkin ada rasa keraguan? Mohon maaf ya Mbak, diulangi, ini bisa dengan apa tadi? Dengan tujuannya Mas Akbar jadi programmer, meskipun Mas Akbar lulusan dari sastra Inggris gitu. Gak tahu, bisa kok Mbak, belum saya coba. Tapi sebelum Mas Akbar ini sudah pernah mengatur program-program kayak gitu atau memang belum ya, dulu cuman masih belajar aja, belajar dikit-dikit, dan saya pengen nanti belajarnya yang serius itu di perkuliahan itu sesuai prodi saya. Tapi ya saat ini saya terjebak di prodi ini dan ya udah, saya juga serius di kuliah. Saya belum mau keluar lagi bisa karena ya udah terlanjur semester 2. Saya ya udah nggak ada semangat. ya berarti kan sebelum Mas Akbar memilih ITB ini kan Mas Akbar sudah belajar sedikit-sedikit. Nah, belajar sedikit-sedikit ini dari mana? Dari media? Iya, dari YouTube, website, banyak sih Pak. Nah, meskipun Mas Akbar lulusan program studi bahasa Inggris kan Mas Akbar pun masih bisa belajar atau tidak jadi programmer dari misalnya dari YouTube, website ataupun workshop yang menyediakan media programmer Mas. Oh iya, bisa ya Pak ya? Bisa. Ya karena kan dari tujuan Mas Akbar kan mau lulusan jadi programmer. Jadi nggak semua program studi itu nggak semua program studi ini memang nggak sesuai dengan Mas Akbar, tapi kan Mas Akbar bisa menyesuaikan hal itu dengan keinginan Mas Akbar, dengan entah itu Mas Akbar dengan atau tidak, misalnya mengikuti seminar programmer ataupun lihat-lihat dari website, ya dari situ sih Mas. Iya bisa ya Pak. Kalaupun Mas Akbar, menurut Mas Akbar apakah itu mungkin bisa? Bisa saja sebenarnya kalau saya mau. Apakah Mas Akbar mau untuk belajar otodidak ataupun gimana? Saya belum
Berarti Mas Akbar masih belum ada pikiran seperti itu ya? Iya. Sesi konseling ini gimana kalau saya boleh nggak memberikan tugas ke Mas Akbar? Kalau bahwasannya yang dipikir Mas Akbar itu nggak selalu harus jadi teknik baru programmer. Mas Akbar bisa memandang dua pandangan, yaitu apakah Mas Akbar bukan dari teknik pun bisa jadi programmer atau harus dari teknik jadi programmer. Karena kalaupun yang pandangannya pertama kan pasti Mas Akbar bisa jadi otodidak. Bisa. Dari otodidak. Jadi Mas Akbar bisa, meskipun Mas Akbar belajar sastra Inggris, tapi Mas Akbar bisa memandukan ini dari program-program. Karena kan sastra Inggris juga kan, programmer ini kan juga butuh bahasa Inggris, jadi kan bisa dipandu nih Mas ya. Iya bisa ya, kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi bisa di collab lah kayak gitu. Iya bisa ya Mbak. Jadi sekarang Mas Akbar mungkin bisa yang pertama memandang pandangan Mas Akbar ini, apakah memang saya sastra Inggris tapi saya dengan tujuan saya menjadi programmer. Yang kedua, apakah ada keinginan dari Mas Akbar untuk belajar atau tidak agar pencapaian Mas Akbar yang jadi programmer tersebut dapat tercapai kayak gitu. Itu sih Mas. Iya bisa Pak. Bisa ya, kan saya coba gitu ya, malah sebaiknya kemudian ya sedikit merubah pikiran saya yang itu tadi, juga bisa sambil minum air gitu ya bahasanya. Itu ya boleh saya coba sedikit membuka pandangan baru saya, maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa Mas. Iya, mungkin itu yang bisa saya cukupkan di sesi konseling ini sih Mas. Karena memang ini masih Mas Akbar ini masih belajar dari dua pandangan dari Mas Akbar sendiri ya. Oke Mas Akbar, gimana nih ininya Mas Akbar? Apakah hal ini dapat membantu insight baru dari Mas Akbar atau kurang menurut Mas Akbar? Bisa aja Mbak, saya coba. Saya itu sih benar sih kata Mbak Sarah tuh, bahwa kan ya ini butuh bahasa Inggris ya, kan ya bisa belajar dua-duanya, ngapain kan ya nggak harus di lulusan Inggris ya nanti jadi sastrawan Inggris kan enggak ya Pak ya. Bisa juga jadi programmer tuh, bisa istimewa di kuliah kan lagi. Nah gitu bisa Pak. Terima kasih Pak, saya sangat terbuka pandangan saya itu. Oke Mas Akbar, untuk menindaklanjuti kelanjutan dari Mas Akbar, mungkin kita membuat sesi kedua, yaitu sesi lanjutan. Menurut Mas Akbar, saya menyesuaikan jadwal dari Mas Akbar, mungkin Mas Akbar bisa nyatakan nih. 2 hari lagi bisa sih. 2 hari lagi, berarti ini sekarang hari Jumat ya, cuma 1 minggu ya, minggu ya Mas. Oke, hari Minggu kita bertemu lagi ya Mas, untuk kelanjutan dari Mas Akbar. Apakah ada perkembangan pandangan dari Mas Akbar? Oke, boleh. Oke Mas Akbar, saya cukupkan untuk konseling ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun perbuatan dari saya. Oke Mas. Saya juga sama-sama Bapak, kalau saya ada salah saya mohon maaf. Oke. Terima kasih Mas. Mungkin saya antarkan ya Mas ya.